Hai pemirsa Perempuan Kita, masih bersama saya Indah Warsetio dan juga Wani Sabu. Nah Mbak Wani, kita masih akan, tadi ada yang menarik buat saya terkait dengan 3K. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Wani punya value 3K ini? Sampai tadi saya juga ingat nggak boleh ketukar. Iya, tidak boleh ketukar. Yes. Nah, kenapa saya bisa kesehatan, keluarga, dan kerja? Karena gini, kenapa kesehatan itu sangat perlu? Pada saat kita tidak sehat, itu luar biasa pengorbanannya. Keluarga kita jadi capek jagain kita. Jadi kita bukan nyusahin diri kita sendiri, tapi keluarga juga. Keuangan juga habis buat kesehatan. Kerja berpuluh-puluh tahun, akhirnya juga untuk sebuah sakit yang nggak sembuh gitu. Itu jadi kalau sudah sehat itu kita bisa ngapa-ngapain aja. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Nah, kalau tadi tidak sehat, keluarga akan terganggu kan. Tapi kalau sehat, tapi keluarganya kalau terganggu gimana? Kita nggak akan fokus bekerja, stres. Punya anak yang bandel, kita juga stres. Punya suami yang nakal, itu juga stres. Segala sesuatu harus balance begitu Mbak Wani ya. Kita jadi nggak fokus. Nah, yang ketiga, setelah sehat, keluarganya bahagia, pasti kerjanya beres. Nah, ini yang membuat dirimu punya value ini. Apakah pernah punya pengalaman pribadi kah, ataukah pernah melihat story dari lingkungan sekitar? Iya, sebenarnya story dari lingkungan sekitar. Berarti saya ini harus sehat nih. Kemudian lihat dari keluarga juga, keluarga dekat gitu ya. Wah, keluarga jadi ikut berantakan karena ada yang sakit. Jadi saya sudah mulai berpikir memang kita harus sehat, jaga kesehatan. Kayak di pandemik sekarang kan kita semua berlomba-lomba. Kenapa kita harus stay at home? Kenapa nggak disuruh kerja? Karena kerja urutan ketiga. Yang pertama kesehatan, jaga keluarga kita juga. Baru setelah semua balance, pasti bisa kerjanya dengan tenang. Nah, bekerja, berkarir, sekarang akhirnya bertransformasi menjadi digital. Nah, boleh ceritakan sedikit apa yang membuat Mbak Wani ingin untuk ke digital ya? Yes. Ya, sebenarnya nama divisiku adalah Center of Digital. Jadi layanan digitalnya BCA. Saya memanage-nya. Kenapa kita mau go digital? Karena kita lihat kondisi saat ini, bagaimana sih behavior nasabah kita? Betul. Nah, behavior nasabah kita adalah mager ya, bukan nasabah BCA aja, semua masyarakat ya di zaman digital tuh mager, malas gerak gitu ya. Karena sudah memasuki industri 4.0 ya. Nah, saya Mbak Wani berpikir gitu, kalau kita mau produk kita laku, misalnya Indah mau jualan atau apa, kita harus tahu behavior customer kita yang mager. Jadi saya memikirkan segala sesuatu berdasarkan customer. Jadi kita tidak usah memikirkan ini profitnya berapa, nanti akan terbentok-bentok membeli. Waduh, ini kita harus invest berapa. Tapi pikirkanlah customermu, karena customermu lah akan yang memberikan profit buatmu. Customer yang loyal, suka dengan produk kita akan memberikan profit buat kita. Setelah kita profit, karyawannya happy. Jadi siklusnya harus muter ya, itu. Harus balance juga baik. Nah Mbak Wani, ketika bertransformasi di digital gitu kan ya, ada gap nggak di sana? Pribadi Mbak Wani sendiri, karena kan semuanya serba teknologi. Dulu mungkin kuliahnya saya backgroundnya hukum, tapi kenapa saya digital? Karena kita harus mempelajari dunia sekarang sih. Jadi kita jangan menjadi perempuan yang gaptek gitu. Coba dulu kita pesan makanan lewat digital, bisa nggak? Mulai belanja lewat digital, bisa nggak? Nah, itu saya rasa dulu mungkin kita sulit ya mendorong orang masuk ke digital, tapi kita harus terima kasih dengan corona loh. Gara-gara corona kita jadi mau nggak mau jadi belajar digital. Jadi ada lucu-lucuan nih. Siapa sih yang memaksa sebuah perusahaan ke arah digital? Apakah CEO? Apakah CFO? Atau corona? Jawabannya corona. Waduh, dahsyat berarti. Mbak Wani sebagai leaders ataupun sebagai eksekutif saat ini di BCA, ada tips nggak buat para leader di luar sana? Seperti apa sih mereka harus track karirnya mereka?
kalau mau menjadi leader yang tangguh, sebenarnya kita bekerja bukan buat diri kita sendiri, buat timmu, buat korporatemu, buat perusahaan lain di Indonesia ini juga, dan membuat negaramu bangga dengan kamu. Jadi membuat Indonesia bangga dengan kamu. Biasanya kita bangga kan dengan Indonesia, ya kita juga membuat Indonesia bangga dengan kita. Prinsipnya keren. itu. Nah, apa nih pesannya Mbak Wani ke pemirsa di rumah, perempuan kita untuk terus berbuat untuk mencapai prestasi gitu ya, karena kan Oke. kita tidak boleh jadi orang biasa-biasa aja gitu ya Mbak Wani ya. Ya, perempuan yang tangguh itu Harus seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu sangat sederhana. Perempuan yang tangguh, yang hebat itu bukan karena cantik, bukan juga karena barangnya mahal-mahal gitu. Bukan juga karena dia prestasinya gitu, atau punya suami ganteng gitu ya. Kadang-kadang kan diukur seperti itu. Sebenarnya perempuan yang tangguh adalah perempuan yang bisa menghapus air matanya dan kembali semangat dan berprestasi terus. Itu adalah yang perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa membuat perempuan lain juga menjadi hebat. Wow, jadi menginspirasi, bermanfaat bagi orang Betul. lain juga. Nah Mbak Wani, apa nih quotes hidupnya Mbak Wani? Quote saya ya. Karena saya sebenarnya juga menanganin di Biro Fraud Banking Investigation. Jadi saya sering punya quote yang ini. Bukan karena takut terus kita menjadi tidak berani melakukan perubahan, tapi karena tidak beranilah maka segala sesuatu itu menjadi sulit. Jadi kita harus berani mencoba, berani melakukan perubahan. Nah pemirsa, jadi kita sebagai perempuan Indonesia harus terus aktif dan berani melakukan perubahan seperti itu ya Mbak Wani. Iya. Ya. Mbak Wani, terima kasih. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di studio dan memberikan inspirasi begitu banyak nih petua pelajaran yang sudah kita Kak dosen terima. ya. Iya, ini kuliah gratis. Nah, yang penting bermanfaat. Pemirsa, kesuksesan tidak hanya bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, walaupun senti demi senti kita raih, tetapi komitmen pada diri kita untuk terus memotivasi diri kita terus dibangun. Baik pemirsa, saya Indah Warsetio dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan terus saksikan Perempuan Kita setiap hari Rabu jam 5 sore. Sampai jumpa. NTV, Sahabat Kita.